hidup, tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita ya. Oke, tunggu saudara ya, bentar nih. Oke, kita akan masuk ke dalam votum pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang terkasih, saya akan membacakan ya, sidang jemaat mengikuti aja dari rumah masing-masing ya. Yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang kelima, yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sidang jemaat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama membacakan 10 perintah Allah. Kita akan bacakan sama-sama, 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat, kita akan melanjutkan. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, semoga selalu damai dan ekonominya stabil. Dan kita juga berdoa untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk semua jemaat GSR di Pontianak. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan kita juga berdoa buat ibadah kita hari ini, semoga semuanya diberikan kelancaran dan semua perangkat yang kita pakai semuanya selalu lancar. Mari sidang jemaat, saya mengajak kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk 3 pokok doa ini. Kita buka suara, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali ibadah bersama-sama bersama saudara seiman kami. Kami percaya Tuhan, meskipun kami melalui online, tetapi kami percaya Tuhan juga hadir bersama kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa negara Indonesia. Tuhan senantiasa boleh memberkati, biarlah ekonomi boleh selalu stabil dan boleh diberikan ketentraman, kedamaian, sehingga Indonesia ini boleh selalu berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat kami GSR di Pontianak dimanapun berada. Saat ini kami berdoa Tuhan bagi mereka, Tuhan senantiasa boleh memberikan kesehatan, boleh memberikan pergumulan yang baik, berikan jalan keluar bagi saudara kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan, mencari pekerjaan, rumah tangga. Tuhan, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi sandaran kami, kekuatan kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhir, segala perangkat yang kami pakai internet. Tuhan senantiasa boleh memimpin, biarlah ibadah kami boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan anak Tuhan yang boleh melayani, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati sidang jemaat kami yang boleh mengikuti ibadah. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah, sidang jemaat, kita akan mengangkat satu pujian. Kita katakan, pribadi yang mengenal hatiku. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kita katakan seperti rusa yang haus. Itulah hati kami Tuhan. Kami rindu dan haus akan firman. Terima kasih Tuhan.
tanah gersang, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama kita katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi saya mengajak sidang jemaat untuk kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Kita katakan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitulah jiwa kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan bait yang kedua, bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Puji nama Tuhan, kita sudah naikkan pujian hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. So, saudara, sidang jemaat, kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Saya persilakan kepada Evangelis Erna memimpin kita dalam doa pembuka. Ya.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih boleh Engkau berikan bagi kami. Kami masih boleh ada lagi Tuhan pagi ini, kami bisa berkumpul lagi Tuhan, kami masih bisa beribadah lagi Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya semua ini terjadi karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk waktu berikan, kami boleh lagi menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami naikkan, semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu. Dan Tuhan, sepanjang ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang ambil alih, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Biar apapun yang akan kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, setiap hamba-Mu yang bertugas Tuhan, semua kami boleh mengalir dalam hikmat dan urapan-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar hamba-Mu juga Tuhan boleh dengan segala hikmat dan urapan dari Engkau Tuhan, dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan boleh sesuai dengan maunya Tuhan, dan setiap pesan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, semuanya boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan rangkaian ibadah ini Tuhan dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Erna buat doanya pagi hari ini. Saudara, tidak terasa 1 minggu sudah kita lewati dan kita boleh bertemu di dalam Zoom pada pagi hari ini di ibadah umum. Kita mau mengangkat satu pujian kembali. Kita katakan, satukanlah hati kami. Kita angkat pujian ini bersama-sama, saudara. Mari kita dengan muka yang sukacita, kita katakan, Tuhan satukanlah hati kami, untuk kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Satukanlah hati kami, untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita katakan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saya mengajak saudara untuk kita menyanyikan dari awal. Kita katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita katakan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah.
Puji nama Tuhan, saudara, kita boleh angkat satu pujian ya. Satukanlah hati kami, biarlah kita boleh bersama-sama bergandengan tangan. Dalam satu kasih, satu iman, kita boleh mengasihi Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pujian kembali, saya mengajak saudara untuk kita bernyanyi bersama-sama. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Persiapkan hati kita. Kita anggap pujian ini bersama-sama, kita katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan bersama-sama dari awal. Kita katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sama-sama kita katakan, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari saudara sidang jemaat sekalian, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Suryanto. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, terima kasih, Eti. Ya.
Oke, saya coba itu ya. Share. Ada tidak? Oke, selamat pagi ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan, ya, di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan walaupun melalui ibadah online secara Zoom, dan kita percaya Tuhan yang memimpin setiap kita boleh ada sampai hari ini. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online. Biarlah hati kami tetap tertuju kepada Kristus Tuhan kami. Kami serahkan untuk sidang jemaat yang boleh bergabung di dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti ibadah. Dan kesempatan di pagi ini juga hamba-Mu Engkau izinkan untuk memberitakan firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dan pakailah seturut kehendak Tuhan, dan berkati sidang jemaat-Mu di dalam mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Waktu ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ya saya mau mencoba share screen, tapi sepertinya nggak bisa ya, nggak bisa karena di dalam bagian share screen saya ini untuk ini hanya bisa share sound, tapi untuk yang video klip nggak bisa dicentang. Apa ya, nggak tahu, biasanya bisa. Bisa kok, bisa, tadi udah kelihatan gambarnya, coba. Coba ya. Nggak bisa kan? Ini layarnya ada? Itunya adanya. Layarnya sudah keluar? Bahannya ada? Salahnya saya nggak bisa apa? Bisa tidak? Ini udah keluar. Udah ya? Sudah, Oke. Oke, siap. Oke, ini dia. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke, kita akan langsung saja untuk kita bersama melihat satu bagian firman Tuhan yang pagi ini kita akan merenungkan bersama, ya, di mana satu tema di depan layar kita, Yesus Gembalaku yang baik, yang terambil di dalam Mazmur bab yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ayat yang ke-6. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kerinduan bahwa kita boleh sekali lagi membaca bagian firman Tuhan ini, ya. Kita akan membacanya dan saya akan membaca buat saudara, ya, dengan suara yang jelas ya. Di dalam Mazmur bab 23 ayat 1 sampai 6 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus gembalaku yang baik. Ya. Ini juga bisa kita bandingkan dengan yang terambil di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimulai dari Mazmur 23. Ya, kita tahu Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang paling terkenal. Ya, mungkin ada yang bisa menghafalnya. Mazmur ini paling terkenal, ditulis oleh Raja Daud. Ya, Daud adalah raja kedua di Israel setelah Saul. Sebelum menjadi raja, Daud dulunya adalah seorang gembala. Seorang gembala domba. Seorang gembala memiliki tugas memberi makan domba-dombanya. Membawa kawanan domba-dombanya ke tempat sumber air yang segar. Sumber makanan rumput yang hijau. Seorang gembala tugasnya menjaga dan melindungi domba-dombanya dari bahaya binatang buas. Mungkin juga dari serangan para perampok yang ingin merampas domba-domba miliknya. Nah, itu tugas seorang gembala. Daud memiliki hati. Kita tahu memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Selama hidupnya, saudara, ia tahu begitu pentingnya memiliki hubungan yang erat antara Tuhan dengan anak-anaknya. Dan inilah yang diibaratkan seperti gembala. Ya. Hubungan gembala dengan domba-dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga bagian teks ini, ya, di dalam bab yang ke-23 ini, memberikan suatu gambaran yang sangat indah, saudara. Ya. Suatu gambaran yang sangat indah karena di mana ada hubungan yang dekat. Ada hubungan yang erat antara Tuhan dan Daud. Tuhan adalah sang gembalanya. Sedangkan Daud menempatkan dirinya sebagai dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita pun harus memiliki hubungan yang dekat. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena ia Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembala kita yang baik. Bagian teks yang kita baca ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal penting di setiap ayat. Ya, di dalam Mazmur bab yang ke-23 ini. Di mana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mungkin yang pertama dikatakan Daud memiliki di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Daud memiliki perasaan yang puas di dalam pemeliharaan Tuhan bagi dia. Saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sini saudara, Daud ingin mengatakan, karena aku memiliki Tuhan sebagai gembalaku. Di sini ada perasaan puas di dalam hidupku, kata Daud. Saudara, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka haruslah kita sungguh-sungguh mengatakan itu, sungguh-sungguh mengimani apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat dalam hidup. Dan itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup kita, tentu Allah tahu. Ya, Allah tahu kita membutuhkan
keperluan jasmani, keperluan secara fisik dalam hidup kita. Namun di bagian ini saudara, ya, bukan hanya Daud mengatakan berbicara tentang kebutuhan jasmani atau fisik. Daud tidak mengatakan ya tentang kalau bisnis kita sukses, kalau kita mendapatkan uang atau harta yang melimpah, bisa membeli barang-barang mewah, bisa pergi untuk liburan ke luar negeri, barulah dapat dikatakan, saya puas. Oh, saya sudah tenang hidupnya. Kita tahu, saudara, dan itu memang benar. Ya, Daud saat ia menjadi seorang raja, ia memang memiliki banyak harta. Harta yang melimpah, apa yang ia mau, ia bisa dapatkan, saudara. Ia bisa peroleh itu. Ia tidak kekurangan apa-apa, saudara. Tetapi dalam bagian ini, Daud bukan ingin ada jawaban yang seperti itu. Hidup bukan hanya, saudara, bukan hanya bicara tentang kepuasan jasmani, keinginan, kebutuhan secara fisik di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yang terpenting ya ada di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ya, sekali lagi saya akan bacakan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Daud mengatakan ada perasaan puas. Ada perasaan tenang, lega di dalam Tuhan. Dan ini secara rohani ketika ia menjadikan Tuhan sebagai gembala yang menuntunnya di dalam kebenaran Tuhan. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan menyegarkan jiwanya. Sebab Tuhan menenangkan jiwanya. Artinya ada perasaan segar yang dikatakan di sini. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Ada perasaan segar, ada ketenangan yang ia dapatkan di dalam jiwanya. Saat ia memiliki Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Dengan kata lain, ada perasaan puas dalam hatinya. Yang dimana semuanya itu dipusatkan di dalam kebenaran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sebanyak apapun harta yang kita punya, seberapa suksesnya karir kita, seberapa bahagianya keluarga kita, jikalau jiwa kita tidak di dalam Tuhan, tidak tenang, tidak merasa puas karena kita tidak di dalam Tuhan, maka jiwa kita tidak akan bisa terus tenang, tidak akan terus bisa puas karena kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan yang menjadikan Tuhan, yang menjadikan Yesus adalah gembalaku yang baik. Mungkin saudara ada yang bertanya, ya, kalau begitu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan? Bagaimana caranya? Apakah kita cukup mengandalkan diri kita sendiri dengan segala yang kita miliki di dunia ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, pikirkan baik-baik. Mengandalkan diri kita sendiri untuk hidup dalam kebenaran. Ya. Tentu kita tidak akan sanggup, ya, jikalau bukan Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kita. Kalau kita andalkan diri kita tidak akan sanggup. Kalau bukan Tuhan yang kita libatkan turut bekerja dalam kehidupan kita,
Seperti Raja Daud, saudara. Seperti Raja Daud, ia tahu bahwa ketika ia mampu untuk hidup dalam kebenaran, ia tahu itu semuanya karena ada Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu di dalam hidupnya. Dulunya ia seorang gembala yang tidak ada apa-apanya. Dan saat ia menjadi raja, ia tahu itu bukan karena kehebatan dia. Itu karena Tuhan pilih dia menjadi raja atas Israel. Saudara, kita akan baca, kita akan lihat kembali di sini yang dikatakan, ya, oleh karena namanya, oleh melalui nama Tuhan, oleh karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan Daud, ia boleh merasa puas di dalam ia mengiring Tuhan. Maka saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kita yang ada di dalam ruang Zoom ini, kita yang ada di dalam ibadah pagi ini, saya mau katakan kepada saudara sekalian, kepada saya, ya, kepada kita semua, andalkanlah Tuhan, andalkan Roh Kudus, ya, yang dapat memimpin hidup kita dalam kebenaran. Dan saudara, hidup kita ini berusahalah, hidup kita hidup yang berbuat baik. Ketika kita mampu untuk berbuat baik, ketika kita mampu untuk jujur, ya, di dalam pekerjaan maupun dalam usaha kita, ketika kita memiliki hati untuk mengasihi orang lain, ketika kita bisa bermurah hati, ketika kita, ya, bisa bermurah hati, bisa mendoakan orang lain dalam kelemahannya, marilah kita berusaha untuk itu. Untuk harus belajar, untuk hidup di dalam kepuasan. Bukan hanya puas dalam kelimpahan, bukan hanya puas dalam kesuksesan, tetapi merasa puas di dalam kebenaran. Karena saya adalah anak-anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Saudara, di dalam kehidupan kita, keluarga, ini satu contoh yang sederhana saja, ya, hal-hal yang kecil yang mungkin kurang kita perhatikan. Ya, misalnya saudara, dalam keluarga kita saja, ya, bagi yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak, saat anak-anak kita memiliki prestasi yang bagus, yang baik di sekolah, apa yang saudara lakukan? Apa yang kita sebagai orang tua lakukan? Apakah kita tidak memuji mereka atas keberhasilan prestasi mereka? Tentu kita puji, bukan? Kita puji mereka, ya, karena berhasil dalam studi mereka, dalam sekolah, pendidikan mereka. Ya. Ketika anak-anak kita berusaha tetap tidak mendapatkan prestasi, ya, ia sudah berusaha tetapi tidak mendapatkan prestasi, ia tidak berhasil, ya, kurang berhasil, kurang memuaskan pendidikannya. Ya. Apakah kita marah dia? Apakah kita langsung pukul dia? Tentu tidak, bukan? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran, yang menjadikan Yesus adalah gembalaku yang baik, tentu kita akan sadar dan kita akan berpikir, kita harus semangati mereka untuk belajar lebih giat. Ya, bukannya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memarahinya, memukul mereka. Dan ketika anak-anak kita bisa rajin, mau membantu, ya, kita sebagai orang tuanya. Dan anak-anak kita boleh belajar melalui teladan kita sebagai orang tuanya, sebagai anak-anak Tuhan. Mau membantu, berbagi dengan orang lain, pujilah mereka. Ya. Karena mereka telah kita didik. Ada satu bibit yang luar biasa yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang dimana kebenaran itu ada di dalam hidup mereka. Dan mereka lakukan. Bersukacitalah bersama mereka, saudara. Yang telah hidup dalam kebenaran. Tanamkan yang telah ditanamkan kebenaran itu dalam hati mereka. Ingat saudara, di mata Tuhan hidup dalam kebenaran jauh lebih berarti.
Jauh lebih berarti sebab Tuhan adalah gembalaku. Dikatakan di dalam ayat yang pertama. Kata Daud. Takkan kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal penting di dalam ayat. Di bab yang ke-23 ini. Di bagian yang kedua. Dikatakan di ayat yang keempat. Ya. Dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud memiliki perasaan aman. Ya. Bukan hanya memiliki perasaan puas di dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi yang kedua, Daud memiliki perasaan aman di dalam perlindungan Tuhan bagi dirinya. Di bagian ini Daud menggambarkan suatu perjalanan hidup di dunia ini sebagai suatu lembah kekelaman. Suatu bayang-bayang maut yang kita harus jalani. Ini yang digambarkan oleh Daud. Ia sebagai seorang gembala tidak jarang. Dan ia tahu tidak jarang Daud harus membawa domba-dombanya melewati lembah-lembah seperti itu. Saat ia masih dulunya sebagai seorang gembala. Dan dia saat menjadi seorang raja, ia juga tahu hidup dalam bayang-bayang maut itu. Yang diartikan dia selalu dihadapi satu peperangan, satu medan pertempuran. Tentu dia tahu ada kemungkinan dia tidak akan kembali dengan selamat. Ada kemungkinan. Apalagi banyaknya musuh yang bisa saja setiap saat menyerbu. Setiap saat menyerbu dan setiap saat bisa saja mengalahkan bangsanya Israel. Tetapi di sini sungguh menarik di ayat yang keempat. Dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Daud tahu Allah besertanya. Daud percaya ada perlindungan Tuhan baginya. Dia akan merasa aman karena tongkat dan gadanya yang menuntun dia. Yang terus menuntun Daud langkah demi langkah. Tangan Tuhan yang memegang dia. Dia percaya yang sanggup membawanya untuk melewati lembah kekelaman ini. Saudara, hal yang simpel lagi. Ya. Di saat diibaratkan seorang anak, ya, atau anak kita yang takut berjalan sendirian di tengah gelap. Namun seketika itu mereka akan merasa aman. Mereka merasa tenang, mereka merasa lega. Saat apa? Saat kita, orang tuanya, ya, memegang tangannya. Dan dia merasa ayahnya, ibunya menuntunnya berjalan bersama dia, ada bersama dengan dia. Dia merasa puas, dia merasa tenang, dia merasa lega. Ya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan kita akan merasa aman juga. Ketika kita tahu ada Yesus sebagai gembala kita yang baik, yang selalu menuntun kita di jalan yang benar. Menuntun kita untuk melewati lembah kekelaman. Menuntun kita untuk melewati bayang-bayang maut. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu ya masalah apa yang sekarang saudara-saudara hadapi. Mungkin masalah pekerjaan. Mungkin anak-anak kita masalah studi mereka, ya, biaya uang sekolah mereka, ya, masa pandemi yang tidak kunjung hilang,
Ya, dengan kegiatan online yang tidak bisa, lebih baik daripada pergi ke sekolah, belajar di sekolah. Mungkin ada masalah dalam keluarga, di dalam kesehatan, yang itu semuanya mungkin dapat membuat kita menjadi cemas, membuat kita merasa takut, membuat kita menjadi ragu dalam hidup ini. Apalagi dunia saat ini, saudara, yang terus berubah. Ya. Ditambah dengan pandemi, ditambah dengan situasi yang sulit, yang sukar. Ya, di tengah-tengah pandemi ini. Tentu kita ada perasaan takut. Tentu kita ada keraguan di situ. Tentu kita ada kecemasan, kekhawatiran. Ya, karena setiap hari kita harus jalani itu, kita harus mengalami itu selama kita ada di dalam dunia. Tapi ingat saudara, saat ketika kita masuk ke lembah kekelaman, di dalam Mazmur 23 ini diingatkan bagi kita bahwa kita memiliki Tuhan yang akan selalu beserta kita. Kita memiliki Yesus, gembala kita yang baik, yang tidak akan pernah melupakan, meninggalkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai domba-dombanya. Seperti Daud, Tuhan tidak berjanji menjauhkan, tidak berjanji menyingkirkan masalah yang dihadapinya. Tetapi Tuhan berjanji kepada Daud bahwa ia akan terus beserta dengan dia. Ketika Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan lembah kekelaman yang harus dilaluinya. Dan dia ingat hanya ada Tuhan yang selalu menuntun dia di lembah kekelaman itu. Memiliki perasaan yang sungguh kita tahu bahwa ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita akan merasa aman. Dan yang terakhir saudara, di hal yang ketiga dikatakan bahwa di ayat yang kelima, yang keenam yang saya akan bacakan lagi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku di seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Memiliki perasaan percaya. Ada keyakinan di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Ini yang dirasakan oleh Daud. Di bagian ini Daud sungguh memiliki kepercayaan penuh. Keyakinan penuh. Ia menyerahkan sepenuhnya hidupnya. Masa depannya bersama dengan Tuhan. Di sepanjang masa. Sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan, Don memiliki perasaan dia percaya hanya kepada Tuhan. Karena kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan selalu mengikuti dia, dikatakan di situ. Seumur hidupnya. Dan tangan Tuhanlah yang akan menopang hidupnya. Dikatakan di ayat yang kelima tadi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bahwa Allah meninggikan Daud di hadapan musuhnya, Allah menghormatinya. Allah menghormati Daud, saudara. Di hadapan lawannya. Allah mengurapi kepalanya. Allah menyediakan berkat yang berlimpah kepadanya. Pialaku penuh melimpah. Oleh karena itu seperti kita orang-orang percaya. Kita harus tahu bahwa seperti Daud. Kita harus punya satu sumber keyakinan.
satu iman yang teguh, kita akan menyerahkan penuh hidup kita, ya, masa depan kita di dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa kita akan aman. Karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan yang akan menuntun kita. Di dalam kebaikan, di dalam kemurahannya, di dalam kasih-Nya. Yang dikatakan akan mengikuti kita sepanjang masa. Ya. Saudara, kita tahu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang kekal di dalam kehidupan ini. Baik itu kesehatan yang kita miliki. Tubuh ini bisa saja datang dan pergi kapan saja. Tidak ada yang kekal. Bagi kita yang memiliki harta benda bisa datang dan pergi dalam sekejap mata. Namun satu hal yang pasti yang harus kita tanamkan dalam hati. Bahwa kita anak-anak Tuhan, kita punya masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi apa yang kita rasakan sekarang, saudara, apa yang kita rasakan mungkin besok, apa yang akan kita rasakan mungkin di masa ke depan, kita serahkan sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu. Karena hanya Tuhan dialah yang harus kita miliki sebagai gembalaku, gembala kita yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita miliki Tuhan. Kita miliki Tuhan yang sama. Allah yang sama, yang dipuji, yang disembah Daud. Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu kita sebagai orang percaya harus mengenal Tuhan sebagai Allah, sebagai Tuhan, gembala yang baik. Kita harus lebih mengenal Tuhan. Ya, lebih daripada Daud. Kenapa? Karena saudara kita telah menerima kasih Allah. Kita telah menerima kemurahan Allah. Ya, kita mengenal Yesus. Kita percaya ya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi Juru Selamat kita yang hidup. Di mana kasih Tuhan dinyatakan melalui kedatangannya. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Untuk penebusan dosa manusia. Di mana kitab suci katakan ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan ia naik ke surga, saudara. Ya, kita akan bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Ini yang dituliskan, saudara. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 di mana Yesus sendiri berkata. Di mana Yesus sendiri mau menguatkan kita. Mau meyakinkan kita. Bahwa akulah Yesus gembala yang baik. Yesus adalah gembala kita yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang rela mati. Untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Untuk itu yang terakhir saudara, dialah yang menanggung hukuman atas dosa kita. Dialah yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Dari kekelaman maut, dari bayang-bayang maut. Dialah yang melepaskan kita. Supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah, supaya kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Sehingga melalui Yesus, melalui kebangkitannya. Sekali lagi, maut, lembah kekelaman yang paling menakutkan di dalam hidup manusia telah dikalahkan. Dan saat ini hidup kita ada Roh Kudus. Ada karya Roh Kudus yang selalu hidup dalam hati kita. Untuk terus menopang kita. Untuk terus menuntun hidup kita. Dari langkah demi langkah. Dari hari ke hari. Untuk selalu kita hidup di dalam kebenarannya. Oleh karena nama Tuhan. Percaya saudara, Yesus kita adalah gembala yang baik. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau ada bersama kami saat ini. Tuhan, hamba berdoa untuk firman yang telah diberitakan. Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami untuk kami boleh lakukan. Aplikasikan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami punya Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada liturgi. Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada hambanya Evangelis Suryanto buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Saudara, kiranya dalam firman Tuhan pagi hari ini kita boleh semakin dikuatkan iman kerohanian kita dan kita boleh semakin bertumbuh. Kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mari saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan warta tentang persembahan ya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA ya atas nama Paulus Mark atau Li Tengkiang ya. Nomor rekening saudara bisa lihat di layar ya. Dan kita akan melihat info persembahan ya. Saudara-saudara bisa melihat nama-namanya ya. Saya tidak bacakan karena lumayan banyak info persembahan kolektor. Saya akan bacakan totalnya aja saudara ya. Ada kurang lebih 29 orang ya. Yang terakhir komisi wanita berjumlah ya 2.090.000 dan total persembahan pada minggu ini berjumlah 5.595.000 saudara. Oke, persembahan diakonia itu Saudario 25.000. Persembahan pengucapan syukur oleh Jurits B itu berjumlah 1 juta. Dan persembahan bulanan Rio September 2.200.000, Ahian Agustus 2 juta, Julianton 320.000, Vindi Putra Agustus 350.000, Vindi Putra September 350.000, Simon Apin September sampai Desember 1 juta, Sinta 200.000 dan Likian 200.000. Demikian info persembahan buat pagi hari ini saudara. Mari saudara, saya mengajak kita bersama-sama mengangkat satu pujian lagi. Kita katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sama-sama kita angkat pujian ini ya saudara. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan
kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke, saudara, demikianlah ya ujian yang begitu indah. Sungguh ku bangga Bapa. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan, saudara. Doa persembahan pagi hari ini akan dibawakan oleh saudara Akun. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya apa yang kami persembahkan, yang mungkin tidak seberapa besarnya ini Tuhan, dapat memuliakan nama Tuhan dan dapat turut membantu di dalam pelayanan di dalam gereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dengan hati yang penuh sukacita persembahan ini. Kiranya Tuhan terima dan memberkati anak-anak-Mu yang selama ini telah begitu setia menunjukkan kasih-Nya kepada-Mu Tuhan dan juga kepada lembaga gereja. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih oleh saudara Akun. Oke, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ke satu pujian. Bapak terima kasih. Doa berkat nanti oleh Bapak Pendeta Paulus Mak. Tangga pujian Bapak terima kasih ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Paulus Mak. Suaranya Musi. Mohon Musi untuk menghidupkan suaranya. Oke, sudah. Macet. Ya. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau begitu baik yang senantiasa menyertai kebaktian kami walaupun hanya melalui Zoom saja. Tapi kami ya tahu bahwa Tuhan hadir ya di mana-mana, dan Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak hadir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya mereka lebih setia kepada Tuhan dan lebih setia lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai sidang jemaat di mana-mana saja berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, saudara terkasih. Saat teduh, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan memberikan sedikit pengumuman.
bahwa rencananya bulan Oktober, awal Oktober, kita sudah mulai ibadah secara online, offline atau tatap muka di gereja. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada saudara-saudara atau teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa ikut ibadah Zoom pada hari ini. Kalau bulan depan, minggu pertama kita sudah bisa ibadah secara offline di gereja. Itu pengumuman sementara dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Sofi pengumumannya. Kita saudara bisa saling sapa menyapa ya. Selama hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semuanya. Ada King Firaun. Supaya sehat biasa selesai siang. Ya. Sehat semua ya. Sehat semuanya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Ya, selamat pagi, Coach Siap. Bapak B. Selamat pagi, contoh. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Cynthia dari Pak Ameng ada ya? Pak Ameng. Ameng. Ada. Mana orangnya? Ya. Oke, Joni. Ya. Selamat. Oke, Joni. Ya. Hari ini jadi Raja Firaun dia mesti. Dia nggak mau jadi Raja Daud. Dia nggak mau jadi Raja Daud, dia mau jadi Raja Firaun. Mau ditenggelamkan di Laut Merah. Kalau jadi Daud, ya jangan jadi raja dulu, harus jadi gembala dulu. Harus perang dengan singa dulu. Perang sama singa. Ya. Daud pernah merebut dombanya di mulutnya singa. Halo Hakim, salam ya. Aja John, jadi Simpson, jadi rambut kau harus panjang ya. Iya. Halo semua pagi. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi semua ya. Ibadah kita sampai sini. Dan saya akan tutup ibadah kita. Salam damai sejahtera buat saudara-saudara semuanya. Ya, Simu sudah sehat ya. Simu udah sehat kayaknya. Simu udah sehat ya. Puji Tuhan sudah sehat. Rencana kita tidak jadi. Puji Tuhan. Tuhan. Sofi. Ya. Tak jadi ke rumah sakit ya? Enggak, karena saya takut kamu khawatir ke rumah sakit, jadi sehat. Oh, takut bawa ke rumah sakit langsung sehat ya? Makanya harus itulah. Sehatnya jadi besok saya harus bilang bawa ke rumah sakit lagi biar dia tambah sehat. Rumah sakit jadi pura-pura sehat. Oh. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara seiman, sidang jemaat Bunda, GSRI, semua atas perhatiannya dan doanya ya, dukungan doa. Ya. Saya yakin saya sudah disembuhkan, dipulihkan, sudah sehat. Sudah vaksin belum sih? Sudah vaksin ya? Karena takut ke rumah sakit, jadi sehat. Aku topi dengan kicin mau apa? Udah mau bawa saya ke rumah sakit. Tuhan. Oke, selamat pagi semuanya. Saya akan mengakhiri ibadah ya. Salam. Oke.